Ada diagnosis, ada hypothesis, parenthesis, ada datum, itu bentuk singular. Ternyata singularnya data itu datum ya. Iya. Kriteria itu singular atau plural? Plural. Kriterion itu yang singular. Lah kalau dilihat dari sini kita semua bisa menganalisa kalau belakangnya a itu plural, belakangnya yon singular. Seperti fenomenon, kriterion itu ya. Itu berarti singular. Alumnus, alumnus. Kita yang paling sering dengar alumnus itu bentuk singular atau plural. Kamu alumnus mana sih? Itu. Kalau bilang alumni apa alumni bacanya? Alumni ya. Ya itu. Coba nanti lihat di Google ya. Coba, alumni. Alumni. Benar, alumni. Kalau Anda bilang alumni itu berarti plural, bukan singular. Oke. Bisa dilihat di layar kaca Anda. Wah, Mas Wiku sudah mengembalikannya pada jalan yang benar. Nah, oke. Selanjutnya ada apa lagi? Fenomenon, fenomena. Terus kemudian ada juga, tadi ingat ya, yang tidak ada tambahannya sama sekali. Fish, deer, trout, salmon ya. Kaktus, tanaman kaktus. Ayo, itu singular atau plural? Cacti itu pluralnya, cacti. Sampai engtai. Itu film Cina itu. Terus kemudian ada radius. Ya. Itu bentuk singular. Stimulus. Mau tahu lagi selanjutnya? Sabar. Duduk. Bukunya dipegang, dilihat, kita belajar bersama. Semoga nanti tesnya pasti dapat sesuai yang diinginkan. Oke? Masalah apa lagi sih yang muncul di noun? Tadi sudah 1, 2, 3 masalah singular plural. Terus kemudian ada masalah apa lagi Mas Wiku? Perbedaan antara countable dan countable. Kamu pinter yang duduk di sana. Oh, sudah jawab dari tadi. Yang ketiga ada masalah bentuk irregular atau bentuk jamak yang tidak beraturan. Yang terakhir itu mengenai penggunaan kata benda yang tadi saya bilang mengenai pembantu dan bantuan. Kata benda untuk orang dan benda itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami yang ini untuk manusia, yang ini untuk benda. Tapi cirinya ya boleh dicatat ini cirinya. Kalau belakangnya nt itu biasanya untuk person. Tapi kalau belakangnya ence itu untuk benda. Oke. Tadi belum ya contohnya yang jamak beraturan belum ya? Yang jamak tidak beraturan. Perlu diulangi contohnya? Perlu. Oke, kita kasih contoh dulu deh yang jamak tidak beraturan. Contohnya crisis. The crisis is not going to be over unless there is a new policy from the government. Policy from the government. Saya ulangi. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. The crisis is not going to be over unless there is a new policy from the government. Benar atau salah? Kita lihat. Crisis itu singular atau plural? Singular. Setelah crisis muncul singular atau plural? Is itu singular atau plural? Singular. Pintar. Berarti jawabannya benar. Alias kalimat ini benar. Contoh yang kedua. Oke, dilihat bukunya di situ. The fungi. Kalau bentuk singularnya fungus. Ya. Bentuk jamaknya
itu fungi. Tahu fungi? Itu nama band. Balik toh. Balik. Fungus itu singular, fungi itu plural. Nah, salah lagi. Enggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Tapi kan jadi ingat, fungi itu jamak, fungus itu plural, fungi kopral jamak. Oke, contoh soalnya. The fungi has spread throughout the garden. The fungi has spread throughout the garden. Fungi itu jamak. Kalau jamak berarti harus menggunakan subject verb agreement-nya juga harus tepat. Ya, tidak boleh fungi ketemunya has. Fungi karena itu jamak ya ketemunya have. Fungi itu pronounnya they. Kalau fungus pronounnya it. Nah, itu yang salah itu has-nya itu harus diganti have. Betul Mas Wiku? Paham? Bagus. Lanjut ke skill yang keempat. Yang keempat adalah penggunaan kata benda, orang, dan benda itu sendiri. Saya ulangi lagi ya, biar bosan, biar ngerti, biar nancep. Yang assistance dan assistant, pembantu dan bantuan. Oke, contohnya nih, tidak ada poin-poin penting sih ya. Cuman Anda harus memperhatikan biasanya yang belakangnya nt itu untuk orang, belakangnya nc itu untuk benda. Contohnya, her hobby is writing short poems. Short poems. Ayo, poet itu orangnya atau bendanya? Masiku, orangnya, bendanya itu poetry, betul? Salah lagi, dikat nah ini cut, woi, dikat, poem bukan poetry, ya poem, gitu, salah aja. Tapi orang biasa salah, kalau belajar tidak salah. Coba bayangin orang mau belajar ngomong bahasa Inggris takut salah, nggak jadi ngomong. Takut ngomong, nggak ngomong-ngomong. Belajar TOEFL takut nilainya drop. Kapan majunya? Maju terus. Salah, pantang mundur, benarkan dan maju terus. Oke? Jadi poem ya Mas ya, bukan poes. Jadi di situ short poem, bukan short poet. Ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua di situ ada he works as a cook in the new restaurant. Wah, he works as a cook in the new restaurant. Ayo, cook itu kata apa? Kata benda juga bisa, kata kerja juga bisa. Cook juga bisa berarti tukang masak. Oke. Benar adanya. Karena cook di situ diartikan sebagai juru masak. Juru masak. Lanjutnya. Contoh yang ketiga. She completed her 3-year course in chemical engineer. Ayo, engineer itu orangnya atau bendanya? Orangnya, berarti bendanya apa? Engineering, betul Mas Wiku? Betul, saya kalau salah lagi memalukan. Oke. Observasi, coba dilihat buku Anda semuanya. Oke, diobservasi jenis-jenis kalimat tersebut. Ada I itu tanda incorrect atau tidak benar. Ada C itu tanda correct alias benar. Nomor 1, she does not attend many exams this semester because of her illness. Sudah ada yang bercatat tebal, apa itu? Exam. Betul sekali. Sebelum exam muncul apa? Many.
Ingat aturannya, setelah many harus bentuk jamak. Exam jamak atau singular? Singular. Jamaknya apa? Jamaknya exams. Betul Mas Wiku? Mas Wiku paling pinter. Mau kenal? Hubungi nomor ini. Mas Namuri tolong ditulis ya nomornya Mas Wiku. Oke, hubungi di sini. Hati-hati Mas Wiku sebentar lagi terkenal. Nomor 2. Contohnya diobservasi di situ, dilihat yang bercetak tebal. He made an analysis about various factors influencing introversion. Ya, kenapa itu incorrect alias salah? Masih ingat yang di atas tadi, yang dibahas tadi, analisis yang menggunakan e sebelum s itu tunggal atau jamak, singular atau plural? Yo, plural, betul. Padahal di situ kan an analisis harusnya pakainya i. Kalau mau itu jadi c alias correct, analisisnya e-nya diubah menjadi i, jadi analisis. Oke? Contoh yang ketiga. For each vacation you take, you can choose from many different airlines. Airlines, sok boleh gue ngomongin nggak bisa ya. Airlines. For each vacation you take, you can choose from many different airlines. Benar atau salah? Ya iyalah. Bawa buku, lihat video, sudah ada tulisan C-nya lagi. Ya mesti correct. Coba dilihat kenapa bisa correct. Setelah many, apa itu? Many, different. Setelah many, malah adjektif. Ayo, benar atau enggak? Itu yang buat Anda bingung. Harusnya setelah many kan noun. Itu setelah many noun loh. Kok tahu? Kok bisa? Karena adjektif plus noun sama dengan noun phrase. Different airlines. Different adjective, airlines, noun. Adjective plus noun sama dengan noun phrase. Jadi many different airlines benar karena airline-nya ada s-nya menunjukkan bentuk jamak. Jangan bingung bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kong sifat saya. Nomor 4. As a collection of useful details, a monthly newspaper commends itself in several respect. Ayo, yang bercetak tebal itu respect. Kenapa itu? Ayo, itu correct atau incorrect? Mas Uli, Mas Dinal, Mas Namuri. Ayo, terkenal semua nanti. Kenapa incorrect? Kenapa incorrect? Apakah correct atau incorrect? Incorrect. Kenapa incorrect? Karena respect-nya tidak ada S-nya. Apa sih S itu? S itu sebagai penanda bentuk jamak. Oke, contoh yang kelima. Through new method of fish farming, more than 300 million tons of fish are exported each year. Muncrat enggak itu? Muncrat ya? Terima kasih. Semoga bawa berkah semuanya. Through new method of fish farming, more than 300 million tons of fish are exported each year. Kalau setelah each kan singular toh. Setelah each harus kata benda tunggal, singular. Di situ years. Year ada s-nya enggak itu? Ada s-nya, berarti penanda bentuk jamak, berarti incorrect alias salah. Pintar. Tepuk tangan anak-anak. Bagus. Lanjut. Nomor 6. The prison has much guards to prevent the prisoners from escaping. Penjara itu punya banyak penjaga untuk mencegah narapidana kabur. Tahu kabur? Itu bahasa Jawanya terbang loh, kabur. Mabur. Ya lanjut ya. Berarti itu yang salah yang mana? Yang salah itu much-nya seperti yang sudah Anda lihat. Yang bercetak tebal. Kenapa salah? Karena guards-nya pakai S dan itu bisa dihitung.
Much kan dipakai untuk benda yang nggak bisa dihitung. Berarti di situ seharusnya tulisannya many. Many guards. Itu kalimatnya incorrect alias salah. Fahimtum? Alhamdulillah. Lanjut. Nomor 7. The existence of aliens was largely a phenomena of the last century. Tadi masih ingat kalau belakangnya itu mesti plural. Di situ fenomena, jelas-jelas salah. Setelah itu harus bentuk singular. Singularnya fenomena adalah phenomenon. Oke? Lanjut. Nomor 8. The Harry Potter. Wah, sok British nih, coba sok British. Saya jamin Anda tambah mumet nanti ya. Enggak ding ya? Enggak. The Harry Potter series by J.K. Rowling tells the story of a wizard heroism who fought against Lord Voldemort. Apa yang salah itu? A wizard heroism. Kok heroism? Harusnya apa coba? A wizard hero. Hero ya? Heroism. Kok ism? Tidak apa-apa, namanya soal mengecoh. Biasa membuat kita bingung. Tapi jangan khawatir, dengan DVD ini dan buku yang Anda pegang, Anda tidak bingung. Itu seharusnya hero. Hero of a wizard hero. Lanjut. Biasanya kan begitu ya kalau belajar. Kok bisa gini? Kok bisa gini? Kok bisa gini? Nah ini settingan lupa. Nomor 9. Earth is the third planet from the sun. Incorrect atau correct? Ayo. Setelah third itu numerical ya, numerical or ordinal numbers. Cari di Google ya, cari Google lagi. Dikat enggak nih? Udah incorrect ya. Jadi setelah third itu termasuk cardinal numbers kalau nggak salah ya. Itu diikuti bentuk singular ya. Mas Namuri dikat dulu aja.